Halo, perkenalkan nama saya Desira Rifana Kudadiri dengan NIM 08051282126079 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengolahan data untuk JPPI, yaitu Zona Potensial Penangkapan Ikan. Nah, untuk pengolahannya ini kita mulai dari pengunduhan data dulu, lalu pengolahan data di CDES, kemudian kita olah lagi di ArcGIS. Oke, langsung aja kita unduh data di NASA Ocean Color, di mana ini merupakan website yang sudah sering digunakan. Kita pilih data, lalu kita pilih yang level 3 browser. Nah, kenapa kita download data di Ocean Color ini? Di sini kita bisa mendownload data Citra Aquamodis, yang dimana sensor Aquamodis ini memiliki orbit selaras dengan sinar matahari dengan ketinggian 705 km di atas permukaan bumi dan memiliki tiga resolusi yaitu 250, 500, dan 1000 meter. Oke, lalu kita pilih yang produk statusnya itu standar. Kenapa standar? Karena tipe ini sudah banyak dikenal oleh mata sains. Nah, instrumennya Accomodis, kemudian produknya itu kita pilih yang chlorophyll concentration. Kemudian periodnya itu kita pilih yang monthly. Kenapa kita pakai yang monthly? Karena untuk yang monthly itu cakupannya cakupannya itu mencakup hari dan musim dari bulan yang kita gunakan. Kalau kalau periodnya yang daily itu cakupannya cuma 1 hari. Kemudian kita resolusinya itu menggunakan yang 4 kilometer. Kenapa kita pakai yang 4 kilometer? Karena 4 kilometer ini udah mencakup daerah yang akan kita gunakan. Kenapa nggak 9 kilometer? Karena 9 kilometer itu terlalu luas cakupannya. Jadi kita cukup pakai yang 4 kilometer aja. Kemudian kita gunakan yang bulannya itu, kita pakai tanggalnya itu dari tanggal 1 bulan Juli 2019. Nah, untuk tanggal akhirnya itu kita pilih lagi yang Juli tanggal 30. Tanggal 30 tahun 2019. 31. Lalu kita pilih yang ekstrak or download. Nah, ini kita download dulu yang klorofil A. Nah, untuk tipenya itu kita centang tiga-tiganya, bin, map, dan PNG. Kemudian kita download. Kemudian kita pilih yang nomor 2 dari bawah. Nah, kita copy atau langsung aja go to link. Kemudian itu akan terdownload. Lalu kita buka lagi yang tadi. Nah, untuk produknya itu kita pilih yang SST. Sea Surface Temperature. Di mana sea surface temperature ini merupakan parameter untuk mengetahui keadaan suhu bawah laut. Sea surface temperature ini juga biasa disebut suhu permukaan air laut. Lalu kita download, kita pilih lagi yang kedua, lalu go to link. Kemudian datanya akan terunduh. Nah, kemudian kita buka langsung aplikasi CDES-nya. Langsung saja kita open file. Kita masukkan data dua-dua tadi. Kenapa SPL dan klorofil A yang digunakan untuk JPPI? Itu dikarenakan apabila suatu perairan mengandung klorofil A, maka dapat dipastikan daerah tersebut memiliki nutrisi yang tinggi, di mana itu merupakan tempat berkumpulnya para ikan, dan ikan-ikan itu akan mencari makan di daerah situ. Lalu udah masuk datanya, kita klik yang raster, kita klik yang klor A, kita klik 2 kali, kita tunggu, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena warnanya belum ada, kita ke view, lalu kita pilih yang tool window, lalu color manager.
Nah, kemudian kita pilih yang set from main data. Kita tunggu sampai tampilannya berubah warna. Kemudian yang satu lagi, yang untuk SST, kita klik 2 kali lagi. Kalau ini tampilannya udah berwarna, kita nggak perlu buat yang tadi. Kemudian kita pilih window, lalu tile horizontally untuk menampilkan dua-duanya secara bersamaan. Nah, kemudian kita pilih yang show world map layer untuk yang sebelahnya juga. Nah, kemudian kita ke navigation controls, di mana kita akan mensinkronkan kursor untuk posisinya, dan juga untuk menyamakan kursornya. Kita pilih yang satu lagi. Nah, kalau digerakkan pasti yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri sama. Kemudian kita perbesar di bagian Indonesia, lalu kita pilih yang daerah Lampung, karena yang tadi itu daerah Lampung. Lalu kita pilih rectangle, kita buat kotaknya. Ini daerah yang akan kita gunakan untuk JPPI. Kemudian kita buat lagi yang di sebelahnya. Oke. Setelah itu kita pilih geometri, lalu kita klik kanan, lalu export max pixel. Nah, kita pilih ketiganya, kita centang ketiganya di sini maksimal pixelnya itu 3619. Lalu kita pilih write to file. Lalu kita rename. Kita pilih yang kita buat namanya color up atau color aja. Lalu kita save. Kemudian yang untuk SST juga kita klik geometrinya, lalu kita klik kanan, kita export max pixel, select max-nya itu geometri, lalu oke. Kemudian kita centang lagi, di sini max pixelnya itu 3648. Lalu write to file, kemudian kita rename SST. Kemudian kita save. Lalu kita minimize aja aplikasi CDS-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian Excel. Nah, kita masukkan data tadi yang udah kita olah di CDS. Kita drag ke Excel. Nah, kemudian kita olah datanya di Excel. Untuk ini kita hapus aja yang nggak penting. Yang nggak akan kita gunakan itu kita hapus. Untuk equal SST-nya juga bisa dihapus. Lalu kita pilih yang sort to file. Kita blok dulu yang SST, yang NaN itu. Lalu kita pilih sort and filter. Lalu kita pilih yang filter. Lalu kita klik yang tanda panah ke bawah. Lalu kita pilih yang none. Kenapa none? Ini merupakan pengkoreksian yang bentuk angkanya itu numerik. Jadi apabila tidak dikoreksi none, maka pada saat input data di ArcGIS akan ada kesalahan. Lalu kita pilih OK. Kemudian
kita blok sampai bawah, lalu kita klik kanan, kemudian kita delete. Kemudian kita klik lagi yang filter tadi, kita klik yang select all, lalu oke. Kemudian akan muncul. Nah, setelah itu kita save, lalu kita olah lagi yang untuk chlorophyll. Kita buat seperti yang tadi, kita hapus bagian yang nggak penting. Lalu kita blok lagi yang chlorophyll A-nya, lalu sort and filter, lalu filter. Kemudian kita klik yang tadi ke bawah, kita search none. Lalu oke, lalu kita blok lagi sampai bawah. Kemudian klik kanan lagi, lalu kita delete. Nah, udah kita hapus. Kita klik aja kalau menampilkan lagi, kita klik aja yang filter keluar A-nya, lalu kita select all. Lalu akan muncul. Kemudian kita save. Lalu yes, kita tunggu. Kemudian kita buka ArcGIS. Nah, di ArcGIS kita masukkan datanya. Pertama-tama kita masukkan SHP Indo dulu. SHP Indo ini merupakan dasar dasar map. Ini merupakan dasar dari bagian peta Indonesia. Nah, kita perbesar di bagian lampu. Lalu kita ke file, kita masukkan add data, lalu pilih add XY data. Kita masukkan yang Clor A dan yang SST tadi. Nah, untuk X field-nya itu longitude, Y field-nya itu latitude, lalu yang Z field-nya itu Clor A. Nah, untuk titik koordinatnya itu pakai yang WGS 1984, lalu oke. Kemudian kita masukkan lagi add XY data, kita masukkan yang SST. Lalu ini kita pakai karena SSD-nya tadi diulang, karena ini kita lanjut langsung ke SSD. Kita masukkan file SSD-nya. Lalu untuk Z field-nya itu SSD. Nah, lalu oke. Kemudian kita ganti simbol SSD-nya itu jadi warna kuning. Lalu oke. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Kemudian kita checklist. Terus kita pilih yang rectangle. Kita kotakin data yang di mana ada klorofil A dan SST.
Kemudian kita klik layer, klik kanan. Kemudian convert graphics to features. Lalu kita pilih this layer search datanya itu itkabu. Kemudian kita simpan filenya itu daerah kajian. Lalu oke. Yes. Kemudian kita klik kanan di rectangle, lalu kita delete. Lalu kita pilih Art Toolbox. Kita tunggu. Nah, kemudian akan muncul Art Toolbox-nya. Lalu kita pilih yang Analysis Tools. Kita pilih yang Overlay. Kita klik dua kali yang Erase. Nah, kemudian Input Features. Kita mulai dari daerah kajian. Kemudian kita masukkan Erase Features-nya itu itkabut 2010. Lalu kita rename yang outputnya itu kita buat area kajian. Lalu oke. Karena filenya ada yang sama, kita tambahin ini area kajian. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih Geostatistical Analysis Tool. Kita pilih Interpolation. Kita pilih yang IDW. Kemudian kita input yang SST. Untuk Z value-nya itu SST. Lalu environment. Kita pilih yang Processing Extent. Kemudian same as layer, area kajian. Lalu kita pilih yang Restart Analysis. Kita pilih lagi yang area kajian, lalu oke. Kemudian untuk outputnya itu kita masukkan filenya itu di dokumen saja. Kita buat namanya itu IDW SST. Lalu save. Lalu oke. Kita tunggu sampai tampilannya jadi. Nah, seperti setelah seperti ini, kalau tampilannya kayak gini ada centangnya, berarti IDW-nya itu benar berhasil. Lalu kita masukkan lagi inputnya itu untuk yang chlorophyll A. Kita lakukan seperti yang tadi. Untuk Z value-nya itu chlor A. Lalu kita buat environment processing extent-nya itu same as layer area kajian. Kemudian kita pilih yang raster analysis-nya itu kita pilih yang area kajian. Lalu oke. Terus kita masukkan outputnya itu dokumen lagi. Kita buat IDW chlor A.
Lalu kita save. Lalu oke. Kita tunggu. Nah, IDW Keluar A-nya berhasil. Kemudian kita lanjut. Kita pilih yang Spatial Analysis Tool. Kita pilih yang Conditional. Maaf, kita pilih yang Surface. Kita pilih kontur. Kemudian kita pilih yang IDW SST aja duluan. Kita rename aja jadi kontur SST. Nah, untuk kontur intervalnya itu 0,5. Nah, untuk base konturnya itu 32. Lalu oke. Nah, konturnya udah jadi yang untuk SST. Kemudian kita klik lagi kontur, kita masukkan yang keluar A. Lakukan seperti yang tadi. Tapi untuk ini kontur intervalnya itu 0,5, base konturnya itu 0,2. Lalu oke. Kita tunggu. Nah, seperti ini tampilan kalau konturnya itu udah jadi. Kemudian kita editor, kita start editing, kita pilih yang kontur SST. Nah, terus kita klik kanan untuk kontur SST, lalu kita pilih yang Open Attribute Table. Lalu kita pilih yang Table Option. Lalu kita klik dua kali kontur. Kita masukkan rumusnya. Kontur lebih besar dari 32. Lalu apply. Kalau salah, kita ulang lagi ya. Kita save edit. Lalu kita stop editing. Lalu start edit lagi. Kita pilih yang kontur chlorophyll A. Lalu oke. Terus kita klik kanan lagi. Kita open attribute table. Untuk yang kontur SST tadi, yang lebih besar dari 32 itu nggak ada. Makanya tadi nggak ada daerah yang nggak ada bagian yang dihapus. Lalu ini kita pilih konturnya, kita klik dua kali konturnya, kita masukkan lagi rumus. Kontur lebih besar dari 2. Lalu kita apply. Nah, karena ini banyak yang lebih besar dari 2, lalu kita delete. Kemudian kita close aja. Kita save edit, lalu stop editing. Nah, kemudian kita ke geoprocessing. Kita pilih yang intersect. Terus kita masukkan inputnya itu kontur SST. Kita masukkan lagi yang kontur chlorophyll A. Nah, ini kita rename jadi jet PPI. Nah, untuk output type-nya itu kita pilih yang point. Lalu kita oke. Kita tunggu. Lalu intersect-nya udah berhasil. Nah, untuk simbolnya itu kita ganti.
Kita ganti jadi karakter aja. Karakter. Kita pilih yang ikan. Oke. Kita perbesar size-nya biar kelihatan. Lalu warnanya bebas. Mau warna merah, warna kuning, warna ungu bebas. Lalu oke. Biasanya orang menggunakan warna hitam kalau nggak warna biru. Nah, untuk SST-nya bisa kita uncheck list. Terus daerah kajiannya juga bisa kita uncheck list. Lalu kita ke file. Kita layout. Nah, kita ke file, pack and print setup. Lalu kita pilih yang size-nya itu A3. Kemudian pilih yang landscape, lalu oke. Kemudian kita pilih yang layout. Nah, untuk itu kita perbesar aja bagian yang kita kaji. Jadi ini yang ada ikan-ikan ini merupakan tanda dari jet PPI, di mana yang ada ikan-ikan ini merupakan simbol dari tempat di suatu daerah perairan, di mana daerah perairan ini mengandung banyak klorofil A dan suhu permukaan air lautnya itu cocok dengan ikan yang ada di perairan. Jadi daerah itu pasti memiliki banyak ikan. Sebelum kita membuat layoutnya itu, kita buletin dulu daerah bagian yang banyak ikannya. Nah, kita pilih yang rectangle, tapi bagian yang circle. Kita buletin yang ini. Kita kasih bulat. Kita fokuskan yang ke daerah itu. Kita properties, lalu fill colornya itu kita ganti yang no color. Outline colornya itu hitam aja. Tebalin, lalu oke. Nah, sesuaikan sama keinginan kita aja. Kemudian yang layers, kita klik kanan, lalu convert features, lalu oke. Oke, setelah itu kita buat aja layoutnya. Kita akan mulai layoutnya. Mulai dari di sini judul, di sini bagian-bagian, bagian bagian arah mata angin, legenda, peta, sama nama penyusun. Kita buat rectangle-nya. Untuk judul kita buat rectangle-nya. No color, lalu outline colornya itu hitam. Kita copy, kita paste. Kita buat 3 bingkai lagi di bawah. Ini layoutnya ini tujuannya untuk mempermudah pembaca daerah yang dikaji.
Kita besar aja nih. Dikit lagi, kita sesuaikan. Oke, karena layoutnya ini membutuhkan waktu yang agak lama, bisa dipercepat saja videonya. Sengaja di bagian sini kita buat mata angin. Kita pilih yang insert. Untuk arah mata angin kita pilih yang north row. Bebas, sesuai dengan keinginan aja. Kita pilih yang Esri Note 19. Lalu oke. Kemudian kita ke insert lagi. Kita buat scale bar-nya. Kita pakai yang alternating scale bar 2. Divisionnya itu kita pakai yang kilometer. Ini below center. Lalu oke. Kemudian kita buat sumbernya. Kita gunakan teks. Tik sumbernya itu pertama itu Citra Satelit Akomodis. Citra tidak. Kemudian yang kedua itu peta rupa bumi 2010. Lalu oke. Kita ganti aja fontnya itu Times. Ya. Terus kita perbesar 12 atau 16. Kita bold. Nah, kita juga bisa pakai scale text. Kita buat aja scale textnya. Kita pilih yang absolute scale. Ini juga kita perbesar, nanti dirapiin. Nah, untuk di bagian ini, kita masukkan legenda. Insert, lalu kita pilih yang legend. Lalu kita kembalikan beberapa, kita balikan yang tidak kita gunakan. Nah, yang kita gunakan itu JET PPI, area kajian, dan ITKABU 2010. Lalu next, kita tambahin yang legenda. Ini kita ganti times. Lalu next. Finish.
Kemudian kita buat juga proyeksinya. Ini kita copy aja. Proyeksi untuk sistem proyeksinya itu kita pakai geografis. Nah, terus datum WGS 1984. Kemudian kita pakai unit degree minute second. Lalu kita rapiin aja. Oke, kita perbesar 28 saja. Ini bisa kita perbesar lagi. Nah, kemudian di daerah sini kita buat peta lagi. Kita masuk ke insert lagi, data frame. Kita data. Kita masukkan SHP Indo lagi, Itkabu. Lalu add, kita ke properties. Extend indicator, layersnya dipindahin ke kanan. Lalu oke. Nah, kita perbesar aja bagian yang udah tertanda merah. Kemudian kita perbaiki aja. Kayaknya kemudian di bagian sini kita buat nama, NIM, dan jurusan kita. Saya
Set. Nah, kemudian di atas nama ini kita buat aja simbol. Masukkan picture, simbolnya itu simbol logo universitas. Oke, selesai kurang lebih seperti ini. Kita buat judulnya lagi. Terus pertanyaannya juga kita kasih grid. Kita klik kanan grid, lalu new grid. Kita pilih yang measure grid aja. Lalu next. Kemudian oke. Nah, akan muncul gridnya. Untuk gridnya bisa kita perbaiki di angka-angkanya itu biar lebih besar. Size-nya bisa kita besar. Lebih kelihatan. Kemudian ini juga kita bikin gridnya. Judulnya kita buat Pak, persebaran potensi penangkapan ikan di bulan Juli 2019 di wilayah Lampung. Kita perbesar lagi. Gimana? Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Untuk layout peta, kita bisa menggunakan rules untuk tampilan untuk mengukur daerah rectangle yang lebih rapi, dan kita bisa menghapusnya juga dengan cara klik kanan lalu clear all grids. Oke, cukup sekian dari saya.
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.